gila, meledak, dan tensi yang benar-benar berada di luar nalar. Semalam, Allianz Arena menjadi saksi bagaimana raksasa Jerman harus tumbang secara menyakitkan lewat aturan yang dianggap gaib. Bayern Munich menguasai lapangan, tapi Paris Saint-Germain yang mengamankan kursi di final dengan cara yang bikin tensi naik ke ubun-ubun. Skor imbang 1-1 mungkin terlihat adil di papan skor, tapi agregat tipis 6-5 menjadi bukti betapa kejamnya sepak bola. Dari gol kilat Ousmane Dembélé hingga keputusan wasit Joao Pedro Silva Pinheiro yang membuat seisi stadion naik pitam karena penalti yang diharamkan. Apakah Bayern benar-benar dirampok oleh aturan handball yang membingungkan atau PSGE memang terlalu tangguh untuk ditaklukkan? Mari kita bedah alur pertandingannya secara mendalam. Laga baru berjalan 3 menit, Allianz Arena langsung dibuat bungkam. PSG yang memulai laga dengan keunggulan agregat 5-4 tidak mau bermain pasif. Vichak Kvaratskhelia melakukan aksi individu mematikan dari sisi kiri, mengirim umpan tarik yang langsung disambar oleh Ousmane Dembélé. Bom. Gol cepat ini membuat Bayern berada dalam tekanan karena tertinggal agregat makin jauh, 6-4. Tersentak oleh gol tersebut, Die Roten langsung mengamuk dan mendominasi jalannya laga. Statistik mencatat Bayern sangat dominan dengan 62% penguasaan bola dan melepaskan total 577 operan dengan akurasi mencapai 87%. Michael Olise hampir menyamakan kedudukan lewat sontekan umpan Luis Diaz, namun Nuno Mendes melakukan blok krusial. Tak lama kemudian, Olise kembali mengancam lewat tendangan melengkung yang hanya melambung tipis di atas Mistar Safonov. Ketegangan memuncak di menit ke-30. Terjadi insiden yang memicu protes keras dari para pemain Bayern. Bola hasil sapuan keras Vitinha mengenai tangan rekan setimnya sendiri, Joao Neves, di dalam kotak terlarang PSG. Seluruh pemain Bayern mengepung wasit, namun Joao Pedro Silva Pinheiro tetap bergeming dan VAR tidak memberikan intervensi. Berdasarkan aturan, handball tidak dianggap pelanggaran jika bola terlebih dahulu mengenai rekan satu tim sebelum menyentuh tangan. Keputusan ini memicu reaksi beragam dari para pengamat, namun bagi supporter Die Roten ini tetap terasa seperti ketidakadilan nyata. Menjelang jeda, kiper Matvei Safonov menunjukkan kelasnya dengan menepis sepakan keras Jamal Musiala, menjaga skor 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Bayern tampil semakin dominan, namun mereka justru kerap terjebak dalam serangan balik PSGE yang sangat berbahaya. Meskipun kalah penguasaan bola, PSG mampu mengimbangi jumlah tembakan Bayern dengan masing-masing mengoleksi 15 tembakan. Bahkan, PSGE lebih efektif dengan 8 tembakan tepat sasaran berbanding hanya 5 milik Bayern. Manuel Neuer berkali-kali dipaksa bekerja ekstra keras. Ia melakukan penyelamatan gemilang dengan kaki saat menggagalkan peluang Kvaratskhelia dan terbang menepis tembakan Bradley Barcola di menit ke-84. Di sisi lain, Safonov juga tampil luar biasa. Ia menggagalkan voli jarak dekat Luis Diaz dan mengamankan percobaan dari Olise. PSG menunjukkan pertahanan solid. Terbukti dengan mereka memenangkan 8 tendangan sudut, sementara Bayern hanya mendapat 1 kali. Momen yang ditunggu-tunggu publik Munich akhirnya tiba di masa injury time, tepatnya menit ke-90+4. Harry Kane menerima bola di dalam kotak penalti. Dengan ketenangan luar biasa, ia menahan bola sebelum melepaskan tembakan ke pojok kanan gawang PSG. Gol! Skor berubah 1-1, namun sayangnya waktu sudah habis. Skor agregat 6-5 tetap menjadi milik Les Parisiens. Hasil imbang ini membawa PSG melaju ke final menghadapi Arsenal di Puskas Arena pada 30 Mei mendatang. Pilar PSG, Desire Doué, menilai bahwa timnya telah membuktikan kekuatan mereka, tidak hanya dalam menyerang, tetapi juga saat bertahan di bawah tekanan hebat. Bagi Bayern, dominasi di lapangan seolah menjadi sia-sia di hadapan efektivitas PSGE dan kontroversi keputusan wasit. Menurut kalian Sobat Talksports, apakah aturan handball Joao Neves tadi adil atau Bayern semestinya mendapatkan penalti? Dan siapakah yang akan berpesta di Puskas Arena nanti, PSG atau Meriam London? Tulis komentar di bawah, jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk update berita bola terbaru